Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari Minggu kedua masa Paskah. Sekaligus juga hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Pada perayaan hari ini kita merenungkan belas kasih Allah yang sungguh tak terbatas atas hidup kita, dan bacaan-bacaan suci yang kita renungkan menunjukkan kerahiman Allah itu sebagai satu perjumpaan yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Di dalam kisah para rasul diceritakan bahwa para rasul mengalami kuasa Roh Kudus sehingga mereka mampu membagikan kerahiman Allah yang menyelamatkan bagi banyak orang. Mereka boleh melakukan banyak tanda mujizat yang menyembuhkan. Mereka juga memiliki persekutuan yang luar biasa, dan persekutuan itu menjadi tanda bagi orang-orang lain. Pengalaman ini sungguh memberikan inspirasi dan semangat hidup bagi persekutuan bersama para rasul dengan orang-orang yang siap menjadi bagian dari komunitas mereka, sehingga mereka bisa saling meneguhkan di dalam iman satu sama lain. Dan ketika Yesus menampakkan diri yang digambarkan di dalam Injil hari ini, Thomas tidak ada pada saat itu. Karena itu dia tidak percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. 8 hari kemudian, Yesus memenuhi permintaan Thomas yang belum percaya itu. Yesus hadir dan menegur Thomas yang tidak percaya. Kadangkala kita juga sama seperti Thomas. Kita meragukan apakah Tuhan memang hadir dalam hidup kita. Perasaan ini muncul ketika kita berada dalam kesulitan, kecemasan, kehilangan harapan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain sebagainya. Kita mungkin saja tidak percaya bahwa Tuhan itu sungguh hadir dan menolong kita. Tetapi nyatanya, Tuhan selalu hadir dan menampakkan dirinya di dalam hidup kita. Maka perjumpaan yang menguatkan juga dilukiskan di dalam bacaan kedua. Yohanes menceritakan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit sebagai pengalaman kerahiman Allah itu sendiri. Dia menulis demikian, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kitab Wahyu, bab 1, ayat 17 sampai dengan 18. Perkataan ini menguatkan kita semua untuk terus bersaksi tentang kebangkitan Kristus dan kerahiman Allah. Meskipun kita harus berhadapan dengan sekian banyak masalah, penderitaan, kemalangan sebagai murid-murid Kristus. Kerahiman Allah sebagai sebuah perjumpaan yang menyelamatkan sungguh menjadi nyata di dalam Injil Yohanes hari ini. Penginjil Yohanes mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul yang berkumpul
dan berdoa. Yesus juga menegur Thomas yang belum percaya akan kebangkitannya. Maka dari kisah ini kita mau mengambil dua refleksi bagi kita. Yang pertama, para murid yang berkumpul. Dikisahkan para murid berkumpul dalam suasana batin yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kita bisa memahami situasi yang sungguh mencekam setelah Yesus, sang guru mereka itu, ditangkap, diadili, dan disalibkan. Walaupun demikian, mereka tetap berkumpul bersama supaya saling meneguhkan satu sama lain. Kisah ini mengajak kita untuk berusaha berada bersama. Iman itu memang sangat bersifat personal, bersifat pribadi. Tetapi kita memperjuangkan hidup iman kita itu di dalam komunitas, secara komunal, bersama dengan saudara dan saudari kita yang lain, supaya iman kita bertumbuh bukan secara pribadi saja, tetapi bersama-sama. Maka ketika kita berada di dalam komunitas, kita bisa saling meneguhkan, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kehadiran kita di dalam doa, dalam ekaristi bersama juga merupakan cara yang ampuh bagaimana kita bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih akan Kristus yang bangkit. Refleksi yang kedua tentang ketidakpercayaan Rasul Thomas. Kadang-kadang orang melihat dari sisi yang kurang baik atas ketidakpercayaan Thomas ini. Tapi mari kita melihat dalam perspektif lain. Kita melihat ketidakpercayaan Thomas ini dari kacamata yang lain. Maka beberapa orang Bapak Gereja memberikan komentar tentang Santo Thomas. Yang pertama, Santo Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan begini, Thomas ragu agar kita percaya. Santo Agustinus berefleksi tentang Santo Thomas akan iman dan keraguannya. Dia menyoroti bahwa keraguan Thomas itu membawa kepercayaan yang lebih dalam, sehingga pengalaman Thomas menjadi pelajaran iman bagi seluruh gereja. Yang kedua, Santo Gregorius Agung. Dia berbicara tentang bagaimana keraguan Thomas memberikan keyakinan kepada mereka yang tidak melihat namun percaya. Gregorius Agung menjelaskan bahwa pertemuan Thomas dengan Kristus yang bangkit itu adalah kesempatan bagi seluruh umat Kristiani untuk diberkati. Dan yang terakhir, Santo Yohanes Chrysostomus menyoroti bagaimana keinginan Thomas untuk melihat dan menyentuh luka Yesus. Lihatlah belas kasih Tuhan yang rela mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Dia menggambarkan bahwa Kristus memahami keraguan Thomas dan dengan penuh belas kasih menawarkan bukti
yang Thomas sungguh butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti Thomas. Tetapi mari kita belajar dari Thomas, bagaimana dia mengalami perubahan dalam hidup dari keraguannya menjadi percaya. Percaya yang muncul dari imannya, karena dia melihat Yesus yang bangkit itu. Bahkan dia menyentuh luka-luka Yesus dengan tangannya. Bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tidak melihat Yesus yang bangkit itu menyentuh dengan tangan kita, namun kita percaya. Maka percayalah supaya kita bisa melihat. Sekali lagi, percayalah supaya kita bisa melihat kerahiman Allah yang sungguh nyata atas hidup kita. Kerahiman Allah terbuka bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apapun atas seluruh hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.